Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maya Frisilia STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah infrastruktur transportasi, izinkan saya ingin eh, meresum hasil materi dari Bandar Udara. Saya Muhammad Rizky Barokah dengan NIM 23014111017, kelas 2 Teknik Perancangan Jalan Jembatan. Di sini saya akan sedikit membahas tentang bandar udara. Apa sih itu bandar udara? Bandara atau bandar udara yang juga populer disebut dengan istilah airport merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat, udara, dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad untuk pendaratan helikopter. Sedangkan untuk bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya, seperti bangunan, terminal, dan hanggar. Menurut Annex 14 dari ICAO, International Civil Aviation Organization, bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan, termasuk bangunan, instalasi, dan peralatan, yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan pesawat. Selanjutnya yaitu fungsi dari bandar udara. Terminal bandar udara digunakan untuk pemrosesan penumpang dan bagasi untuk pertemuan dengan pesawat dan moda transportasi darat. Bandar udara juga digunakan untuk penanganan pengangkutan barang. Pentingnya pengembangan subsektor transportasi udara yaitu yang pertama, mempercepat arus lalu lintas penumpang, kargo, dan servis melalui transportasi udara di setiap pelosok Indonesia. Yang kedua, mempercepat wahana ekonomi, memperkuat persatuan nasional dalam rangka menetapkan wawasan Nusantara. Yang ketiga, pengembangan transportasi yang terintegrasi dengan sektor lainnya, serta memperhatikan kesinambungan secara ekonomis. Selanjutnya yaitu ada aktivitas pada bandar udara. Bandar udara merupakan suatu fasilitas sebagai perantara interface antara transportasi udara dengan transportasi darat, yang secara umum fungsinya sama dengan terminal, yakni sebagai yang pertama tempat pelayanan bagi keberangkatan atau kedatangan pesawat, yang kedua untuk bongkar atau muat barang atau naik atau turun penumpang, yang ketiga tempat perpindahan interchange antar moda transportasi udara dengan moda transportasi yang sama atau dengan moda transportasi yang lainnya. Yang keempat, tempat klasifikasi barang atau penumpang menurut jenis tujuan perjalanan dan lain-lain. Yang kelima, tempat untuk penyimpanan barang storage selama proses pengurusan dokumen. Yang keenam, sebagai tempat untuk pengisian bahan bakar, perawatan, dan pemeriksaan kondisi pesawat sebelum dinyalakan untuk layak terbang. Tipe bandar udara. Bandar udara secara umum digolongkan dalam beberapa tipe menurut berbagai kriteria yang disesuaikan dengan keperluan penggolongannya. Antara lain, berdasarkan kriteria fisiknya, bandar udara dapat digolongkan sebagai seaplane based stall sport, jarak take off dan landing yang pendek, bandar udara konvensional. Yang kedua, berdasarkan pengelolaan dan penggunaannya. Bandar udara dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bandar udara umum yang dikelola oleh pemerintah untuk penggunaan umum maupun militer, atau bandar swasta atau pribadi yang dikelola atau digunakan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan swasta tertentu. Yang ketiga, berdasarkan aktivitas rutinnya, bandar dapat digolongkan menurut jenis pesawat terbang yang beroperasi, serta menurut karakteristik operasinya. Yang keempat, berdasarkan fasilitas yang tersedia, bandar dapat dikategorikan menurut jumlah runway yang tersedia, alat navigasi yang tersedia, kapasitas hangar, dan lain sebagainya. Yang kelima, berdasarkan tipe perjalanan yang dilayani, bandar dapat digolongkan bandar internasional, bandar domestik, dan gabungan bandar internasional domestik. Selanjutnya yaitu sistem kebandarudaraan. Airport System. Bandar diintegrasikan ke dalam sistem bandara. Setiap bandara tidak beroperasi secara independen, akan tetapi merupakan bagian dari satu atau lebih jaringan yang menghubungkan bandar lainnya. Jaringan dan sistem ini dapat didefinisikan baik secara geografis atau operasional. Secara geografis, secara geografis misalnya kita dapat berpikir sebagai berikut. Yang pertama itu, eh,
jaringan regional yang menghubungkan bandar yang lebih kecil dengan pusat regional atau pusat nasional sebagai pesawat komuter. Yang kedua, sistem metropolitan multibandara melayani area metropolitan tunggal. Yang ketiga, jaringan nasional yang menghubungkan kota-kota besar dalam satu negara. Yang keempat, jaringan internasional dan antar benua menghubungkan negara satu dengan lainnya. Selanjutnya yaitu rencana induk bandar udara tentang tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara. Pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan. Rencana induk mencakup yang pertama itu seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah atau lahan, seluruh kebutuhan ruang udara. Penyusunan rencana induk memperhatikan aspek teknis, pertahanan, keamanan, sosial budaya, ke- aspek terkait lainnya. Yaitu selanjutnya ada Rencana Induk Nasional Bandar Udara atau RINDU, merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk, pembangunan, pengoperasian, pengembangan bandara. Selanjutnya ada proses perencanaan rencana induk bandar udara. Yang pertama itu mempersiapkan program kerja master plan, yang kedua inventarisasi dan dokumentasi dari kondisi yang ada. Yang ketiga, perakiraan kebutuhan lalu lintas udara di masa dating. Yang keempat, penentuan kebutuhan fasilitas dan pengembangan dalam waktu yang sama. Yang kelima, mengevaluasi batasan-batasan yang ada dan potensial yang mungkin muncul. Yang keenam, tujuan dari beberapa keputusan atau prioritas yang menyangkut tipe bandar dan batasannya serta nilai politisnya. Yang ketujuh, pengembangan dari beberapa konsep atau master planning dengan tujuan sebagai pembanding. Yang kedelapan, review dan memperlihatkan rencana konsep. Selanjutnya, perakiraan kebutuhan lalu lintas udara di masa datang. Tujuan membuat forecasting. Yang pertama itu menyediakan informasi untuk membuat bandara serencana fisik dan rencana keuangan. Bukan untuk memprediksi sesuatu yang tidak diketahui di masa mendatang secara tepat, precis. Hal terpenting untuk perencanaan bandara. Pertama itu pergerakan pesawat. Yang kedua, pergerakan penumpang. Yang ketiga, barang yang diangkut. Hal terpenting untuk perencanaan bandara. Yang pertama itu penumpang, barang, surat yang diangkut setiap tahun dengan kategori internasional dan domestik harus terjadwal dan tidak terjadwal. Kedatangan, keberangkatan, transit, dan transfer. Yang kedua, tipikal jam puncak gerakan pesawat, penumpang barang, dan surat yang diangkut dari kategori kedatangan. Yang ketiga, the average day of Busimon. Pergerakan pesawat, menumpang, barang, dan surat yang diangkut. Yang keempat, jumlah pesawat penerbangan yang dilayani bandara beserta rutenya dari kategori domestik dan internasional. Yang kelima, tipe pesawat yang memakai bandara, jumlah total dari masing-masing tipe utama, dan rasio pada jam-jam sibuk. Yang keenam, jumlah pesawat yang parkir di bandara terjadwal dan tidak terjadwal dan oleh penerbangan umum. Yang ketujuh, kebutuhan sistem jalan masuk bandara dan daerah sekitar. Yang kedelapan, jumlah pengunjung dan pekerja bandara. Selanjutnya yaitu ada pemilihan lokasi dari bandar udara. Yang pertama, tipe pengembangan lingkungan sekitar selaras dengan aktivitas bandar udara. Yang kedua, kondisi atmosfer dan jarak pandang. Yang ketiga, kemudahan untuk mendapat transport darat lainnya. Fasilitas intermodal. Yang keempat, tersedianya tanah untuk pengembangan perluasan fasilitas existing ataupun pembangunan fasilitas baru. Yang kelima, adanya lapangan terbang lain untuk manuver pendaratan dan juga dengan memenuhi jarak minimum antar bandar udara. Yang keenam, halangan sekeliling. Yang ketujuh, pertimbangan ekonomi dengan pemilihan area lokasi, konsekuensi biaya, dan dampak ekonomi. Yang kedelapan, utilitas atau air minum, listrik, telekomunikasi, bahan bakar, dan limbah. Selanjutnya yaitu operasi pesawat udara, airport, bandar udara, angkasa pura atau UPBU, navigasi atau airnav, pesawat udara atau maskapai. Yang pertama itu definisi dari Aeromos Annex Min 14, yaitu area tertentu di darat atau di perairan, termasuk bangunan, instalasi, dan peralatan yang disediakan untuk dipakai sebagai sebagian atau seluruh bagi pesawat udara mendarat lepas landas dan bergerak di darat atau permukaan. Yang kedua itu ada bandar udara airport.
yaitu kawasan di daratan atau di perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan penunjang lainnya. Selanjutnya ada ke bandar udaraan, yaitu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara atau bandara dengan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi sebagai bandara dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, barang, dan pos. Selanjutnya ada airfield, area daratan atau air yang dapat dipergunakan untuk kegiatan take off dan landing pesawat udara, fasilitas untuk pendaratan, parkir pesawat, perbaikan pesawat, dan terminal building untuk mengakomodasi keperluan penumpang pesawat. Selanjutnya itu ada airdrome, reference point, letak geografi suatu airdrome. Landing area, yaitu bagian dari lapangan terbang yang dipergunakan untuk take off dan landing tidak termasuk terminal area. Selanjutnya ada landing strip, bagian yang berbentuk panjang dengan lebar tertentu yang terdiri atas shoulders dan runway untuk tempat tinggal landas dan mendarat pesawat terbang. Selanjutnya itu ada runway, yaitu bagian memanjang dari sisi darat airdrome yang disiapkan untuk tinggal landas dan mendarat pesawat terbang. Selanjutnya ada taxiway, bagian sisi darat dari airdrome yang dipergunakan pesawat untuk berpindah dari runway ke apron atau sebaliknya. Selanjutnya itu ada apron, bagian airdrome yang dipergunakan oleh pesawat terbang untuk parkir, menunggu, mengisi bahan bakar, mengangkut, dan membongkar muat barang dan penumpang. Selanjutnya ada holding apron, yaitu bagian dari airdrome yang berada di dekat tujuh landasan yang dipergunakan oleh pilot untuk mengecek terakhir dari semua instrumen dan mesin pesawat sebelum take off. Dipergunakan juga untuk tempat menunggu sebelum take off. Selanjutnya ada holding bay, area yang diperuntukkan bagi pesawat untuk melewati pesawat lainnya saat taksi atau berhenti saat taksi. Selanjutnya ada terminal building, bagian dari airdrome yang difungsikan untuk memenuhi berbagai keperluan penumpang dan barang, mulai dari tempat pelaporan tiket, imigrasi, penjualan tiket, ruang tunggu, kafetaria, penjualan souvenir, informasi, komunikasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada turning area, yaitu bagian dari area di ujung dengan landasan pacu yang dipergunakan oleh pesawat untuk berputar sebelum take off. Selanjutnya, overroom atau OR, bagian dari ujung landasan yang dipergunakan untuk mengakomodasi keperluan pesawat. Gagal lepas landas, overrun biasanya terbagi dua. Pertama itu ada stopway, bagian overrun yang lebarnya dengan runway dengan diberi keperkarasan tertentu. Yang kedua ada clearway, bagian overrun yang diperlebar dari stopway dan biasanya ditanami rumput. Selanjutnya ada fasilitas bandar udara. Fasilitas sisi bandar udara terdiri dari runway, taxiway, apron, fasilitas obstruction, restriction, fasilitas drainase. Fasilitas sisi darat, bandar udara terdiri dari terminal penumpang, terminal barang, bangunan operasi, fasilitas penunjang, bandar udara. Selanjutnya itu eh, pengertian dari fasilitas-fasilitas berikut. Yang pertama itu ada runway. Runway adalah kondisi penerbangan dengan keadaan cuaca yang sedemikian rupa sehingga pesawat terbang dapat mempertahankan jarak pisah yang aman dengan cara-cara visual. Sedangkan kondisi VR, instrumen flight rules, adalah kondisi penerbangan apabila jarak penglihatan atau batas penglihatan berada di bawah yang ditentukan oleh VFR. Dalam kondisi IVR, jarak pisah yang aman di antara pesawat merupakan tanggung jawab petugas pengendali lalu lintas udara. Sementara dalam kondisi VFR, hal itu merupakan tanggung jawab penerbangan. Nah, itu ada run tunggal. Konfigurasi ini merupakan konfigurasi yang paling sederhana. Kapasitas runway jenis ini dalam kondisi VFR berkisar di antara 50 sampai 100 operasi per jam. Sedangkan dalam kondisi VR kapasitasnya berkurang menjadi 50 sampai 70 operasi, tergantung pada komposisi campuran pesawat terbang dan alat-alat bantu navigasi yang lainnya yang tersedia.
Selanjutnya ada runway sejajar. Kapasitas sistem ini sangat tergantung pada jumlah runway dan jarak di antaranya. Untuk runway sejajar berjarak rapat, menengah, dan renggang kapasitasnya per jam dapat bervariasi di antara 100 sampai 200 operasi dalam kondisi-kondisi VVR. Tergantung pada komposisi campuran pesawat terbang. Selanjutnya itu ada runway bersilangan. Kapasitas runway yang bersilangan sangat tergantung pada letak persilangannya dan pada cara pengoperasiannya runway yang disebut strategi atau lepas landas atau mendarat. Makin jauh letak titik silang dari ujung lepas landas runway dan ambang threshold pendaratan, kapasitasnya makin rendah. Selanjutnya ada taxiway. Taxiway adalah bagian dari fasilitas sisi bandar udara yang dibangun untuk jalan keluar masuk pesawat dari landas pacu maupun sebagai sarana penghubung antara beberapa fasilitas seperti aircraft, parking, position taxiway, apron taxiway, dan rapid access taxiway. Selanjutnya apron, fasilitas peralatan parkir pesawat udara atau apron adalah fasilitas cuci udara yang disediakan sebagai tempat bagi pesawat saat melakukan kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, muatan pos dan kargo dari pesawat, pengisian bahan bakar, parkir, dan perawatan. Selanjutnya ada fasilitas obstruction station. Fasilitas ini dioperasikan berdasarkan jenis runway yang ada dibedakan menjadi tiga, yaitu non-instrument, non-precision approach, dan precision approach category. Item fasilitasnya diatur. Standar teknis operasionalnya meliputi kemiringan ketinggian dari dimensi, ketinggian, dan radius interhorizontal jarak dari threshold, panjang, dan kemiringan slope inner approach. Selanjutnya ada fasilitas drainase. Fasilitas drainase merupakan salah satu bagian dari fasilitas sisi udara yang penting untuk memastikan keamanan daerah sisi udara saat terjadi perubahan cuaca. Selanjutnya ada fasilitas sisi darat bandar udara. Pertama itu ada terminal penumpang. Adalah bangunan yang disediakan untuk melayani seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penumpang dari mulai keberangkatan hingga kedatangan. Selanjutnya ada terminal penumpang fasilitas keberangkatan. Yaitu check-in counter adalah fasilitas pengurus tiket pesawat terkait dengan keberangkatan jumlah dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut. Jadi check-in area adalah area yang dibutuhkan untuk menampung check-in counter luasannya dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut. Selanjutnya ada terminal kargo atau barang. Fasilitas bangunan terminal barang kargo adalah bangunan terminal yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang kargo udara yang dilayani oleh bandar udara tersebut. Selanjutnya ada fasilitas bangunan operasi seperti gedung operasional antara lain PKP, menara kontrol, stasiun meteorologi, gedung NDP, gedung FOR, dan gedung DM. Bangunan teknik penunjang terdiri dari powerhouse dan stasiun bahan bakar merupakan fasilitas yang terkait dengan jaminan kelangsungan operasional bandar udara dari aspek kelistrikan dan pergerakan pesawat. Selanjutnya ada fasilitas penunjang bandar udara. Jalan dan parkir kendaraan pengunjung merupakan fasilitas yang ditujukan oleh pendukung pelayanan terhadap pengunjung, baik calon penumpang maupun pengunjung non-penumpang, juga termasuk jembatan, drainase, turap, dan pagar serta taman. Fasilitas ini juga memberikan layanan keterkaitan intermodal sebagai salah satu upaya integrasi bandar udara dengan sistem moda transportasi lainnya. Lagi ada terminal traffic control, yaitu fasilitas pengatur lalu lintas udara dengan berbagai pelatannya seperti sistem radar dan navigasi. Itulah hasil resum yang saya lakukan pada materi bandar udara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maya yang telah memberikan materi kepada kami. Jika ada salah kata dalam video ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.